Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azakumullahu jami'an. Nuwasil darsana. Al-an nahnu fil hikmah as-sadis ya. Ya, alhamdulillah kita sampai di hikmah yang ke 5 atau 6 ini Ustaz lupa ya, yaitu tentang taksirul amal wahibzil wakti. Hikmah daripada beriman kepada hari akhir. Yang ke-6 yaitu sedikit angan-angan dan menjaga waktu. Taksirul amal wa hibzu al-wakti. Inna min akhtaril abwabi allati yadkhulu minha syaitanu ala al-abdi hiya tulul amal. Ini dia pintu yang sering setan masuk dalam menggoda manusia. Apa itu? Yaitu karena manusia itu terlalu banyak angan-angannya, terlalu banyak yang diinginkan. Wal amani al khadiyah allati taj'al sahibuha fi ghaflatin syadidatin anil akhirah. Ini dia. Dan angan-angan ya yang menipu itu merupakan angan-angan itu bisa menipu manusia dan menjadikan orang yang banyak angan-angannya itu selalu dalam ghaflah, kelalaian ya. Kelalaian yang begitu amat besar, syadidah. Daripada al-akhirah, daripada akhirat. Ini dia angan-angan ini yang membuat kita itu lalai daripada akhirat. Contohnya antum ya, ini antum biasanya banyak yang main game ini. Apalagi di zaman modern ini, angan-angan antum tinggi, pengen jadi orang yang pokoknya ya nomor 1 lah. Pokoknya ingin juara main game lah. Gitulah. Jadi antum tiap hari main game, setiap jam main game, bahkan di waktu belajar pun masih main game sampai nggak ngerjakan tugas, cuma ngisi kehadiran. Itu salah satu banyak angan-angan ya seperti itu, pengen jadi pengen jadi gamer yang hebat, pengen jadi ini banyak angan-angannya, dan itu pun nggak kesampaian ya karena berat itu pun nggak kesampaian. Akhirnya ya lupa semua, pelajaran semua lupa, ibadah lupa karena tertipu oleh gemerlapnya atau gemerlapnya indahnya game itu, sehingga lupa ibadah, lupa belajar, lupa berbakti dengan orang tua dan lain sebagainya. Itu salah satu angan-angan yang menipu ya, dan terpesona oleh gemerlapnya game itu. Sampai-sampai di sini tadi usa'atul umur, sampai banyak orang itu yang menyia-nyiakan waktunya karena apa? Karena tertipu oleh indahnya gemerlap dunia. Salah satunya ya game itu. Banyak orang ya, ini banyak sekali nih yang tertipu sama gemerlap dunia ini. Kita apalagi di zamannya Android ya, zaman now. Ini orang-orang ini pada tertipu semua pada HP. Nggak bisa lepas dari HP. HP selalu dipegang pagi, siang, sore, malam. Iya, kalau yang dibuka itu bagus. Kalau yang disaksikan itu YouTube-nya ceramah, nasihat, edukasi, pendidikan, nggak masalah. Tapi kalau yang dibuka hanya hiburan semata, sampai pegang HP itu pagi, siang, sore, malam, lupa sholat, lupa ibadah, lupa belajar, lupa berbakti sama orang tua. Apalagi kalau sudah handsetnya dipasang ke telinga, itu sudah kayak di dunia lain sudah itu. Pegang HP, handset di telinga, udah seakan-akan masuk dunia lain sudah. Semua orang lewat nggak diperhatikan, seakan-akan dia sudah punya dunia sendiri. Itu salah satu ciri-ciri orang-orang yang tertipu oleh gemerlapnya dunia. Kebanyakan angan-angannya ya. Di HP itu, apalagi kalau kita lihat review-review ya. Ini produk ini, HP ini gini, laptop ini gini. Itu bikin kita banyak angan-angannya, pengen punya ini, pengen punya itu. Akhirnya ya pikiran kita nggak ada ingat akhirat, ingatnya hanya dunia saja. Na'udzubillah min zalik. Ini Ustadz singkat aja ya. Kita baca poin pentingnya. Ini dia, yaqulu Ibnu Qudamah rahmatullahi
alaihi. Berkata Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah ini salah satu ya muwafaquddin ya, yaitu ulama besar dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal ya. Terkenal sekali beliau ini, banyak karangan kitabnya dalam akidah, usul fikih, hadis dan lain sebagainya. Beliau berkata, ini dicatat ini ya, poin pentingnya. Beliau berkata, saya tandai dulu. Ini dia. Yaqulu Ibnu Qudamah, beliau berkata, wa'lam anna sababa fitulil amal syai'an. Ada dua sebab orang itu banyak angan-angan. Yang pertama apa? Hubbud dunia, terlalu cinta dunia, terlalu cinta game, terlalu cinta harta. Itu buat kita banyak angan-angan. Dan yang kedua al-jahal, yaitu bodoh ya. Bodoh atau tidak tahu ya, tidak tahu tentang kehidupan akhirat. Itu dia, kalau antum nggak tahu ya nikmatnya akhirat itu gimana, nikmatnya surga itu gimana, pedihnya azab neraka itu gimana, maka kita itu akan pikiran kita dunia terus, selalu selalu memikirkan dunia. Beda kalau kita hati kita selalu terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berpikir ke depan. Kata Rasulullah, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas ialah yang menahan dirinya dari hawa nafsu, wa amila lima ba'dal maut, dan banyak beramal untuk kehidupan setelahnya, yaitu kehidupan apa? Kehidupan akhirat. Itu ya, dicatat ya. Sebab orang banyak angan-angannya. Yang pertama hubbud dunya, cinta dunia, dan yang kedua jahal ya, ketidaktahuan atau bodoh tentang hari akhir ya, atau akhirat. Kita lewati aja ini. Ini ada poin pentingnya ini. Ustadz baca ini, taba'idul qurbul maut ma'asyab wa laysa yatafakkaru miskin wa anna fil masyayibi walidi yauduwan kanu aqallu minal asyar. Syabab aksar. Ini dia, bahwasannya kita perhatikan ini, harus kita perhatikan bahwasannya maut itu atau kematian tidak memandang umur kita. Banyak anak muda yang mati ya. Li'annal maut fi syabab aksar. Karena anak muda ini ya kelakuannya gitu, banyak yang narkoba, banyak yang balap-balapan, sehingga banyak yang meninggal. Kalau orang tua kan banyak di rumah aja kan, nggak mesti lihat umur ya, walaupun ya kata Rasulullah ya, umur umatku itu antara 60 sampai 70, artinya yang tua-tua karena kelemahan fisiknya bisa jadi cepat meninggal, tapi nggak memungkinkan juga yang muda ya. Walaupun badannya sehat, badannya kuat, tapi ya kalau tingkah lakunya suka balap-balapan, narkoba, tawuran, kelahi dan lain sebagainya, yang seperti ini yang membuat anak muda cepat mati ya. Lanjut yang hikmah setelahnya, salamatu tafkir wa in bitotul mawazin wasumul akhlak. Ini dia hikmah yang selanjutnya, yaitu pemikiran kita itu selamat ya, salamatu tafkir. Kemudian selalu mempertimbangkan mempertimbangkan sesuatu dengan benar, dan sumul akhlak, akhlak yang tinggi atau akhlakul karimah. La yastawi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yuqinu bi yawmil hisab tidak sama orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan orang yang yakin kepada hisab, yaitu perhitungan di hari kiamat, dan jaza, hari pembalasan, dengan orang yang lalai ya. Wa man la yu'minu bil akhirah, dan juga orang yang tidak beriman kepada akhirat. Au yu'minu biha walakinnahu fi lahwin wa ghaflan la yastawin abadan. Tidak sama orang yang beriman dan tidak beriman, orang yang selalu taat beribadah dan orang yang lalai dalam beribadah, tidak akan pernah sama. Ini kata Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 20, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannah humul faizun. Tidak sama orang-orang penghuni neraka itu dan penghuni surga, dan penghuni surga itu adalah orang-orang yang faizun, mendapat kemenangan.
Wa amma fil hayati dunya fala yaltaqi abadan. Dan dalam kehidupan dunia tidak akan bertemu ya selamanya. Man ya'lam annahu lahu ghayatul azima fi hadhil ayah. Tidak akan pernah sama ya orang yang memiliki tujuan di dalam hidupnya. Dan orang yang tidak memiliki tujuan di dalam hidupnya. Wa annamu muradduhu ila Allah, ya. Orang yang tahu ya tujuan hidupnya akan dikembalikan kepada Allah, dan orang yang menganggap dunia ini yaitu kehidupannya tidak pernah akan sama. Biasanya orang yang tahu ya dirinya akan kembali kepada Allah itu orangnya taat beribadah baik dalam perbuatannya. Beda orang yang ndak kenal Allah, ndak tahu kalau hidupnya akan kembali kepada Allah. Yang penting happy aja apapun dilakukannya ya. Yang penting buat dia senang, nggak peduli ya. Ngikuti hawa nafsunya, nggak peduli ya. Itu perbuatannya bisa merugikan orang lain atau membuat kerusakan, nggak peduli. Yang penting happy. Nah, ini ciri-ciri orang yang tidak tahu bahwasannya dia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Innahuma la yaltaqiyani fit tafkir, dan juga kedua orang tadi yang tidak tahu tujuan kembalinya kepada siapa itu dan orang yang tahu tujuan kembalinya kepada siapa itu tidak sama pemikirannya. Wala fil mizan, tidak juga sama dalam pertimbangan melakukan sesuatu, ndak. Wal ahdas wala fil ahkam bitali, tidak akan sama ya. Orang yang selalu mempertimbangkan perilakunya, orang yang selalu pikirannya terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, ingat dengan akhirat, selalu berbuat baik. Sebaliknya, orang-orang yang pikirannya hanya dunia, tidak pernah mengingat akhirat, maka dia akan berbuat semaunya, yang penting happy. Kemudian hikmah yang terakhir ialah al-fauz, yaitu kemenangan biridallahi subhanahu wa jannatihi, yaitu kemenangan dengan apa? Dengan ridha Allah serta surganya. Wan najatu min sukhtihi wan nar, serta selamat dari murka Allah dan nerakanya. Kenapa di sini disebutkan ridho? Karena orang yang masuk surga itu harus dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa disebutkan sukhti, yaitu murka? Karena orang yang masuk neraka itu karena murka Allah Subhanahu wa taala. Hadihi samratus simar wa goyatul goya. Ini merupakan buahnya daripada buah, inti daripada inti, dan tujuan daripada tujuan kita beriman kepada hari akhir. Wa mishul khitami fima bahasis simar, dan merupakan penutupan yang paling baik ya daripada buah-buah atau inti beriman kepada hari akhir. Intinya ini akhir yang kita tuju ya daripada hikmahnya. Firman Allah Subhanahu wa taala Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya seluruh yang memiliki nyawa itu akan merasakan yang namanya maut, kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat kalian semua akan mendapatkan balasan kalian ya, diganjar balasan kalian. Faman zuhziya 'anil nar, dan barang siapa yang terhindar dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan dalam surga, maka faqad faz, dia akan mendapat kemenangan. Dialah orang yang mendapat kemenangan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan perhiasan yang menipu. Di sini berkata Syekh As-Sa'di, ini ulama dari Saudi ya, salah satu pengarang tafsir, yaitu tafsir As-Sa'di. Beliau punya karangan tafsir dan kitab-kitab lainnya. Rahimahullahu ta'ala, inda qaulihi ta'ala, beliau menafsirkan firman Allah tadi, faman zuziyanin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Artinya hasalalahul fauz, dia akan mendapatkan kemenangan yang sangat besar.
Apa kemenangannya? Yaitu bin najati min adzabil alim, selamat daripada azab yang sangat pedih, ya, azab neraka. Wal wusul ila jannatin na'im, dan sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh nikmat. Allati fiha ma la ainun ra'at, yang mana dalam surga ini ada sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Masya Allah, indahnya kenikmatan di surga ini, indahnya kelezatan di surga ini tidak pernah kita lihat sebelumnya di dunia. Wala udhunun sami'at, dan kita tidak pernah dengar, ya, sesuatu yang indah-indah di surga ini, sesuatu yang nikmat ini nggak pernah kita dengar, ya. Katanya orang misalkan, oh di sini bagus tempatnya, ini enak rasanya, apa ini bagus. Nah, tapi di surga itu tidak pernah tidak pernah ada yang seperti orang katakan. Artinya yang dikatakan orang itu tidak senikmat apa yang ada di surga. Nah, kemudian wara khotor ala qalbil bashar, tidak pernah terlintas dengan apa-apa yang di hati manusia. Artinya apa? Di surga ini Masya Allah, sesuatu yang paling indah kita bayangkan, ya. Misalkan pemandangan, bidadari, atau kita bayangkan buah makanan yang sangat lezat. Itu tidak lebih tidak ada apa-apanya daripada apa yang ada di surga. Artinya yang kita bayangkan itu jauh lebih sedikit. Artinya di surga itu nikmatnya jauh lebih besar daripada yang apa kita bayangkan. Tidak terbayang kenikmatannya seperti apa. Wa mafhumul ayah, ini dia pemahaman daripada ayat, pemahaman kebalikan pemahaman tadi ialah anna man lam yuhzaz anin nar, sesungguhnya orang yang lam yuzhaz, ya, orang yang tidak dijauhkan dari neraka, wa yadkhulun walam yadkhulul jannah, dan tidak masuk surga, fa innahu lam yafuz. Orang yang tidak mendapatkan kemenangan ialah orang yang tidak masuk surga, ya, dan ditempatkan di neraka, ya, menurut pemahaman mafhumul mukhalafah, ya, pemahaman yang sebaliknya. Wal qad syaqa saqaul abadi, tetapi dia mendapatkan apa? Mendapatkan kesengsaraan yang abadi. Wabatali bil azabis sarmidi, dan mendapatkan azab yang pedih. Wa fi hadhil ayat isyarah latifa ila naimil barzakh. Di sini ayat ini menjelaskan tentang nikmatnya kehidupan barzakh, ya, wa azabuhu, dan azabnya juga pedih juga, ya. Wa annal amilina yujzauna fihi ba'dul jaza, dan sebagian orang itu akan mendapatkan balasannya, ya, dengan apa-apa yang mereka amalkan. Wa yuqaddim lahum an mimma asfala. Ini dia diberikan contoh tadi seperti di ayat yang disebutkan. Ini dia mu'alif sang pengarang ini menutup ini dengan doa, Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd. Ya Allah, kami meminta kepadamu yang mana engkau itu memiliki segala pujian, antal mannan, ya, engkau yang memberikan hambamu, mengkaruniakan hambamu, badi'us samawati wal ard, engkau yang memperindah langit dan bumi, ya zal jalali wal ikram, engkau yang memiliki kemuliaan, ya, dan kehormatan. Nas'alukal jannah, kami meminta kepadamu surga, wa ma qarraba ilayya min qaulin wa amalin, dan segala sesuatu yang mendekatkan kepada surgamu daripada perbuatan dan amalan. Wa na'udzubika minan nar, dan kami berlindung daripada pedihnya azab neraka. Wa ma qarraba ilayha min qaulin wa amal, dan segala sesuatu yang mendekatkan kami kepada neraka. Kami meminta kepadamu untuk dijauhkan dari api neraka dan segala sesuatu yang mendekatkan kami kepada neraka daripada perbuatan dan ucapan. Wa nas'aluka alla taj'alid dunya akbaru hammina, dan kami meminta kepadamu agar engkau tidak menjadikan dunia di hati kami itu sebagai tujuan utama kami. Wala muballigha ilmina, dan agar engkau tidak menjadikan ilmu kita ini tidak bermanfaat, ya Hayyu ya Qayyum, yang maha hidup dan selalu bangun, ya Arhamar Rahimin, yang Allah yang maha
pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah udah selesai bab yang kedua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.